Audrey, dalam kapasitas apa nanti Alfian Tanjung diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya? Pemeriksaan Alfian Tanjung pada hari ini di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Radi dan juga saudara, ini dalam kapasitas ia sudah ditetapkan sebagai tersangka kemarin dalam kasus yang dikenakan pasalnya adalah pasal 310 dan juga pasal 311 tentang dugaan pencemaran nama baik. Karena pada saat beberapa waktu yang lalu, Alfian Tanjung dalam media sosial, dalam hal ini adalah Twitter, ia menyatakan bahwa 85% kader PDI Perjuangan isinya adalah kader dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan hal inilah yang menyebabkan Alfian Tanjung akhirnya kemarin ditetapkan sebagai tersangka yang dikenakan pasal 310 dan juga 311 tentang dugaan pencemaran nama baik. Seharusnya Radi dan juga saudara, Alfian Tanjung sudah tiba di Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi dengan didampingi oleh tim pengacaranya, tetapi sampai dengan waktu menunjukkan pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat, tersangka Alfian Tanjung belum juga tiba di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan perdananya yang sudah kemarin baru saja ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja kami baru melihat baru ada sekitar 2 pengacara yang baru saja tiba di Polda Metro Jaya, tetapi sampai dengan detik ini masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari Alfian Tanjung. Sebenarnya kalau tadi Anda singgung, benar sekali Radi dan juga saudara, bahwa kasus yang menjerat Alfian Tanjung saat ini bukannya hanya satu saja yang ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pencemaran nama baik, tapi kasus lainnya yang juga menjerat Alfian saat ini adalah ia ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda, yakni ia dikenakan pasal 156 tentang dugaan ujaran kebencian, karena tepatnya pada Februari 2017 lalu saat ia berceramah di Masjid Mujahidin Surabaya, Jawa Timur. Dalam isi ceramahnya ini adalah penyebaran terkait dengan ras dan juga etnis, karena salah satu isi dari ceramahnya ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo termasuk juga Kapolda Metro Jaya Muhammad Iriawan, bahwa mereka ini keduanya, baik Presiden dan juga Kapolda Metro Jaya, adalah kader dari Partai Komunis Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya Alfian setelah menjalani proses pemeriksaan kemarin di Mabes Polri, akhirnya ia langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh pihak Mabes Polri. Lalu kami tanyakan mengapa Alfian Tanjung langsung ditahan di Mabes Polri ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam 2 kasus yang berbeda. Alasannya adalah karena pertama ia takut menghilangkan barang bukti, dan kedua adalah takut melarikan diri, karena kalau merunut ke belakang ada beberapa kali memang Alfian Tanjung ini dipanggil sebagai saksi dalam kasus, misalnya saja kasus yang menimpa dirinya di Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik, ada beberapa kali ini Alfian Tanjung tidak memenuhi panggilannya sebagai saksi. Oleh karena itu 2 alasan itulah yang menyebabkan mengapa Alfian Tanjung akhirnya setelah ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan oleh Mabes Polri begitu. Dan saudara, tadi juga sempat melalui telepon kami tanyakan kepada salah satu pengacara, yakni adalah Muhammad Al-Khatiri, yang kami saat itu tadi menanyakan bahwa apakah ada kemungkinan bahwa Alfian Tanjung sudah ditetapkan sebagai 2 tersangka dalam 2 kasus yang berbeda akan mengajukan pra peradilan, tapi hal ini ternyata masih ditimbang-timbang oleh baik Alfian dan juga tim pengacaranya, dan besok akan baru diputuskan apakah akan mengajukan pra peradilan dalam 2 kasus yang berbeda atau tidak. Karena utamanya pada fokus hari ini adalah pemeriksaannya dulu Alfian Tanjung setelah ditetapkan sebagai tersangka di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam pasal 310 dan juga pasal 311 dugaan pencemaran nama baik, yang diduga ia ini menyatakan bahwa 85% kader PDI Perjuangan adalah kader PKI dalam cuitan Twitternya beberapa saat yang lalu oleh Alfian Tanjung. Nah, sementara itu kalau kita merunut ke belakang juga sebenarnya tidak hanya 2 kasus saja yang sudah melibatkan Alfian Tanjung, saudara dan juga Radi, karena ada beberapa kasus lainnya juga pernah menjerat Alfian Tanjung dan saat ini tengah diproses penyelidikannya lebih lanjut, yakni salah satu kasusnya adalah bahwa Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki juga melaporkan kejadian kepada dari Alfian Tanjung, bahwa karena Alfian Tanjung pernah menyatakan bahwa Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki ini merupakan kader dari PKI dan juga pernah melangsungkan beberapa kali rapat-rapat begitu di Istana Presiden bersama dengan Presiden Jokowi, dan isinya adalah orang-orang dekat Presiden Jokowi adalah kader PKI. Nah, itulah beberapa hal lainnya yang juga menjerat Alfian Tanjung, tetapi saat itu prosesnya pun ini masih terus diselidiki dan belum ada penetapan tersangka. Selama ini kami juga masih menunggu kedatangan dari Alfian Tanjung yang seharusnya menjalani proses pemeriksaan pada pukul 10 pagi, tapi hingga memasuki waktu setengah 12 lewat waktu Indonesia Barat, Alfian Tanjung juga belum tiba di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.